Langkah pertama tentunya kita menyiapkan daun pisang sesuai yang diinginkan. Kemudian kita bersihkan dan dipotong-potong sesuai dengan padatkan hingga padat, baru kita gulung-gulung hingga menjadi gulungan lontong yang rapi. Lah, lontong bener-bener dah jadi lontong. Gimana, masih mau coba buang-buang gas selama 2 jam lebih? Atau pilih 12 menit aja? Masak lontong menggunakan metode 5-30, 7-30, pulen, empuk, menul, dan pastinya yang paling greget lagi adalah bisa hemat gas. Langsung saja di sini aku udah nyiapin bahan utamanya, ada pete dan juga 3 buah kentang, kemudian ada 1 papan tempe ya guys.
Di langkah selanjutnya, untuk kedua bahan tempe dan kentang kita potong dadu ya guys. Dan untuk petenya cukup dibelah-belah, takut ketemu makhluk penghuninya. Parah banget kalau kita ketambahan satu nyawa guys. Sedangkan untuk bumbu halusnya, di sini aku menggunakan 2 buah cabai merah besar, kemudian 1/4 kilo dari cabai rawit yang super pedas, dan ada 7 bawang merah. Jadi ini bawang merahnya ukuran besar, dan 1 buah bawang putih. Dan untuk kemirinya aku menggunakan 5 butir dan sedikit dari kunyit ya guys. Haluskan bumbu sampai benar-benar halus ya guys. Dan ini adalah hasil dari blenderan bumbu yang udah kita blender tadi. Di langkah selanjutnya kita panaskan wajan dan tuang minyak secukupnya saja. Kemudian setelah minyak panas kita goreng tempe yang udah kita potong dadu ya guys. Aduk-aduk merata, goreng tempe sampai berwarna kuning keemasan. Setelah kering seperti ini baru kita angkat dan tiriskan ya guys. Dan masih di wajan yang sama, sekarang kita masukkan kentang yang udah kita potong kotak-kotak dadu ya guys. Setelah minyak panas, kita masukkan, kemudian kita goreng kentang sampai berwarna kuning keemasan. Setelah kentangnya mulai berubah warna dan kuning keemasan juga agak mengering seperti ini, baru kita angkat dan tiriskan ya guys. Sekarang kita mulai untuk menumis bumbu. Tumis bumbu yang udah kita haluskan tadi. Kemudian kita masukkan semua bumbu setelah wajannya panas ya guys. Kita tumis bumbu hingga benar-benar harum, baru kemudian kita masukkan geprekan dari lengkuas, cabai yang udah kita iris tipis, kemudian daun jeruk dan juga serai ya guys. Setelah dirasa bumbunya udah mulai matang dan harum tercium, kemudian kita baru masukkan tempe dan juga kentang yang udah kita goreng tadi ya guys. Jangan lupa kita aduk-aduk merata sampai semua bahan dan juga bumbunya tercampur merata ya guys. Tambahkan juga sedikit santan kental. Di sini aku menggunakan santan kara cap sasa. Kemudian kita aduk lagi sampai semuanya tercampur merata. Tutup sejenak sampai semua santan meresap ke bahan-bahannya ya guys. Nah ini dia, setelah beberapa saat kemudian kita masukkan pete. Jadi petenya ini aku nggak bikin mateng, cukup diaduk-aduk merata dan tercampur sama bahan lainnya. Udah deh, matikan kompor, siap sajikan. Sekarang waktunya plating. Sambal goreng kentang pete siap untuk dinikmati guys. Gimana guys? So simple banget bukan? Cara membuat atau resep sambal goreng kentang, tempe dan juga pete. Jadi cukup 3 bahan aja. Oke guys, di sini kita udah nyiapin mulai dari bahan dan juga bumbunya. Mulai dari bahan utama yaitu daging sapi yang udah kita alupin. Ini bagian kaki ya. Terus di sini kita juga udah nyiapin mulai dari bumbu dan juga rempahnya. Mulai dari bawang putih, kemudian ada bawang merah, serai, lengkuas, kemudian di sini kita gunakan gula merah setengah aja, dan ini kayu manis cukup 2-3 ruas. Kemudian menggunakan juga daun salam cukupnya saja, dan yang terpenting adalah daun kunyit. Cabai merah besar dan juga cabai merah kecil gunakan sesuai dengan selera menurut tingkat kepedasan masing-masing. Kemudian ada garam, penyedap kaldu. Kemudian di sini juga udah ada rempah-rempah. Ada pala, kapulaga, jinten, dan untuk detailnya takarannya ada di kolom deskripsi. Kemudian untuk kunyitnya menggunakan kunyit bubuk, dan selanjutnya ada merica dan juga ketumbar bubuk. Untuk airnya aku menggunakan kaldu dari rebusan daging sapi. Kemudian di sini udah ada santan. Siapkan juga minyak untuk menumis bumbunya. Dan di sini aku udah nyiapin serundeng dari kelapa yang udah kita sangrai.
Berikutnya kita bisa haluskan serundeng yang udah kita sangrai, kemudian kita blender hingga benar-benar halus. Dan hasilnya sudah lembut seperti ini, kemudian kita bisa sisihkan ke dalam wadah terlebih dahulu. Untuk bumbunya dan juga rempahnya kita bisa memblender sampai benar-benar halus. Masukkan bumbu yang udah kita siapkan, mulai dari cabai, bawang putih, bawang merah. Sisihkan bumbu terlebih dahulu, kemudian untuk serainya kita bisa potong kecil-kecil agar memudahkan saat memblender. Setelah serai kita potong kecil-kecil, kemudian masukkan ke dalam blender yang udah kita isi dengan bumbu. Selanjutnya, untuk lengkuasnya kita juga bisa memotong kecil-kecil, kemudian kita masukkan, kita campurkan ke dalam satu blender. Next, masukkan juga rempah-rempah yang udah kita siapkan, mulai dari ketumbar, kemudian ada kapulaga, jinten, pala, dan juga kemiri yang udah kita sangrai. Masukkan jadi satu, kemudian kita haluskan. Untuk daging sapinya, di sini udah kita halupin, kemudian kita potong-potong sesuai dengan selera. Dan jika teman-teman ingin daging sapinya langsung dimasak juga boleh, tapi di sini karena menghindari minyak yang terlalu berlebihan, jadi kita halupin aja. Selanjutnya setelah kita potong, baru kita masak. Langkah berikutnya kita panaskan wajan, kemudian tuang minyak secukupnya saja. Setelah itu baru kita usap-usapin agar minyak menyeluruh di dalam wajan. Setelah minyak mulai panas, baru kita masukkan bumbu yang udah kita haluskan. Kita tumis bumbu hingga benar-benar harum dan matang tentunya. Untuk takaran minyak goreng menumis bisa diselerakan masing-masing ya. Di sini kita karena menghindari minyak jadi sedikit saja. So, setelah bumbu mulai matang seperti ini dan mengering tentunya, kemudian kita bisa masukkan daun kunyit yang udah kita cuci bersih tentunya, terus kita tali, kemudian ada daun salam dan juga kayu manis. Masukkan juga kunyit bubuk, boleh juga menggunakan kunyit segar ya guys. Selanjutnya setelah ini kita tumis-tumis, kemudian masukkan daging yang udah kita iris. Aduk semua hingga daging sapi dan juga bumbunya tercampur merata. Setelah semua bahan dan juga bumbunya tercampur merata, kita masukkan garam. Kemudian setelah itu kaldu sapi yang hasil rebusan tapi nggak terlalu matang ya guys. Kemudian kita masukkan semuanya. Jangan lupa masukkan juga santan, setengahnya saja dulu. Baru setelah itu kita aduk-aduk hingga merata. Tuangkan semua kaldu sapi, kemudian separuh dari gula merah batak ya. Setelah itu kita tutup dan kita didihkan dengan kekuatan api kecil saja. Dan ini dia setelah 20 menit kuah udah agak mulai menyusut. Kemudian jangan lupa sering-sering diaduk ya kalau bikin rendang. Setelah itu kita masukkan juga serundeng yang udah kita sangrai dan kita lembutkan seperti ini. Untuk melembutkannya bisa sampai benar-benar mencair atau seperti ini juga nggak apa-apa. Kemudian kita aduk-aduk hingga semuanya merata. Dan berikutnya masukkan santan kental, kemudian kita aduk kembali hingga semuanya tercampur merata. Jika semuanya udah tercampur merata, kita bisa didihkan kembali dengan kekuatan api kecil saja, pelan-pelan hingga benar-benar daging lunak. Dan ini dia hasil perebusan setelah 2-3 jam. Karena ini dagingnya udah direbus terlebih dahulu biar tidak terlalu memakan waktu lama. So, udah nampak terlihat nikmatnya, lezati, dan juga ini rasanya sangat juicy banget. Selamat mencoba dan semoga suka dengan resep Ulin Kura Ceria. Langkah pertama, di sini kita udah menyiapkan mulai dari bahan dan juga bumbunya. Bahan utamanya kita udah nyiapin setengah ekor ayam kampung beserta dengan setengah kilogram ceker ayam.
Untuk bumbu cemplungnya, di sini ada daun salam, serai, lengkuas, kayu manis, dan juga jahe. Sedangkan bumbu yang untuk dihaluskan ada bawang merah, kemiri, bawang putih, serai, ketumbar, sedikit jintan. Kemudian ada minyak goreng secukupnya, ada garam dan juga gula merah. Tentunya kita menggunakan santan kental dan juga kunyit bubuk. Karena nggak ada kunyit yang masih segar, jadi aku menggunakan kunyit bubuk. Baiklah, langsung saja kita ke tahap selanjutnya. Siapkan blender untuk melembutkan bumbu-bumbunya, mulai dari serai. Di sini kita potong-potong agar lebih memudahkan untuk melembutkannya. Ada kemiri, bawang putih, kemudian ada bawang merah, ketumbar dan juga jinten. Ada juga kunyit bubuk, kemudian minyak secukupnya biar dapat lebih cepat untuk menghaluskannya ya. Jadi hasilnya benar-benar lembut. Di sini kita menggunakan kuali, kemudian kita nyalakan api dan tuang minyak secukupnya. Setelah minyaknya mulai panas, kita masukkan bumbu halus yang udah kita halusin tadi. Kemudian kita tumis-tumis sampai tercium harumnya. Menyusul kita masukkan daun salam, jahe, kayu manis, serai, dan juga lengkuas yang udah kita geprek. Tumis-tumis kembali sampai harum dan benar-benar bumbu matang. Baru setelah itu kita masukkan air atau santan yang cair. Kita bisa masukkan, tapi santannya yang encer ya. Kemudian kita taruh juga air, biarkan mendidih dulu. Setelah kuah mendidih, kita masukkan potongan ayam dan juga ceker yang udah kita bersihkan, dan tentunya tadi kita lumurin dengan air dari perasan jeruk, kemudian kita cuci dan kita lap kering agar menghilangkan bau amis pada ayam ya. Jangan lupa kita aduk-aduk merata, tunggu sampai mendidih baru kita tutup. Maaf, kelupaan, tadi lupa masukin garam dan juga gula merah secukupnya. Kemudian setelah semuanya mendidih baru kita tutup. Kemudian kita kecilkan api, kita didihkan atau kita rebus dengan kekuatan api kecil sampai daging benar-benar empuk. Setelah kurang lebih 45 menit, kita buka tutupnya. Harumnya luar biasa, rempahnya, gurihnya, sedapnya itu dapat ngena hidungnya sampai benar-benar menggugah selera. Kemudian kita lihat, kita tusuk pakai chopstick. Jika chopsticknya udah masuk dan gak nempel, berarti daging udah benar-benar empuk. Setelah itu baru kita tuangkan santan kental ya, kita masukkan ke dalam opor yang udah kita didihkan tadi. Tips buat kalian yang pecinta opor, komposisi santan yang pas juga mempengaruhi kelezatan pada opor ayam. Gunakan kelapa yang udah tua atau memiliki kadar santan lebih banyak. Aromanya pun lebih wangi yang jelas dan rasanya pun lebih gurih. Kemudian kita aduk-aduk merata sampai semua santan dan kuah tercampur merata. Jangan lupa kita koreksi rasa juga ya. Karena rasanya kurang asin, di sini kita tambahkan garam secukupnya. Kemudian kita aduk-aduk merata kembali sampai semuanya tercampur. Jika rasanya udah pas, kita biarkan mendidih sejenak. Kemudian kita angkat dan sajikan. Yap, itu tadi dia 4 resep sajian lebaran yang selalu ada di dapur kami. Semoga suka dengan resep kali ini dan dapat menginspirasi. Oke guys, thanks for watching. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe-nya. Sampai bertemu di video selanjutnya insyaallah, dan wassalam.